Pas mau masuk pintu hutan itu, gue udah ngerasa aneh sama badan gue. Gitu. Namanya kalau nggak salah apa ya, Kiselo atau apa gitu. Ada yang nimpuk ini tenda gue. Oke, balik lagi sama gua Melki, masih di Story Monedi. Kali ini gua lagi berada di Gunung Sindur. Gunung Sindur itu dekat Parung, masih Kabupatennya Bogor. Nah, sebelah gua nih udah ada cewek cantik, ya kan? Oke, bersama siapa? Sehat? Joy, alhamdulillah Joy. Sehat. Oke, Joy tinggal di mana sih, Joy? Tinggal daerah sini juga, Parung, daerah Jampang. Gitu. Nah, kebetulan gua tuh lagi main sini, ketemu sama temen gue namanya Mamang. Ya, gue terima kasih banget buat Mamang yang udah nyediain tempatnya. Gila, kita jauh-jauh akhirnya bisa silaturahmi juga ya, Mang ya. Oke, kita mau kenalan dulu nih sama Kakak Joy. Kakak Joy ini iya. Kegiatannya sekarang apa nih, Kak? Kalau buat sekarang sih lagi nggak ada kegiatan apa-apa, stay at home aja. Oh gitu. Tim rebahan lah pokoknya. Kalau buat sekarang gitu. Nih, kalau orang yang mau penasaran nih, Kak Joy ini Instagramnya apa sih? Oh, Instagram Joy_Maharaden. Kalau yang biasanya sih yang ini Ibu Negara. Oh. Biasanya itu, iya. Nah, kali ini Kak Joy ini mau cerita pengalaman naik gunung waktu Kak Joy lagi daki. Kemana, Kak Joy? Ya, jadi gue punya cerita yang lumayan viral juga pada waktu itu, ya kan. Waktu gue mendaki ke Gunung Slamet via Guci. Jadi waktu itu tuh ceritanya gue sama berangkat itu bareng teman-teman kuliah gue. Kita berangkat berapa orang ya? Berlima kalau nggak salah. Itu kita berangkat dari Ciputat ke Tegal. Awalnya kita nggak langsung naik gunung dulu, ya kan? Awalnya tuh kita main dulu ke rumah, salah satu rumah temen gue. Dia punya rumah di Tegal, so kita bermalam dulu di situ kan. Kita main-main dulu ke daerah rumah dia. Setelah besokannya baru kita buat pendakian ke Gunung Slamet via Guci. Nah, kebetulan dari rumah dia ke Guci itu ya nggak jauh banget, nggak deket banget sih. Paling adalah 2 jam atau sekitaran segitulah gitu kan. Waktu itu gue sama teman-teman gue dari Tegal ke Guci itu kita naik motoran bareng-bareng. Kita motoran dari Tegal ke Guci sampai malam, kita bermalam di base camp Guci. Nah, paginya kita mulai pendakian sekitar jam berapa ya? Itu agak kesiangan juga. Harusnya kan kita itinerary kita tuh kan kita mau jalan pagi ya kan. Mau ngejar waktu pendakian tuh pagi sekitar jam 6. Karena kitanya pada kesiangan udah kecapean duluan di motor gitu kan, jadi udah bangun di setengah tujuh deh kalau nggak salah, itu baru mau naik ya kan.
Sorry Kak Joy, kalau boleh tahu itu waktu kesana pada tahun berapa Kak Joy? Oh iya, itu tuh tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Itu 2015 pas gue kuliah semester 2 kalau nggak salah, itu 2015. Iya. Nah lanjut lagi yang tadi, tadi sampai mana ya, gue lupa. Sampai kesiangan. Oh iya, Iya, kesiangan sampai ya kan. kesiangan. Jadi itu ya kita kesiangan kan buat pendakiannya, mulai pendakiannya tuh kita agak kesiangan sampai akhirnya mulai pendakian segala macam, teman-teman udah persiapan. Nah kita mulai pendakian di situ. Sebelum masuk hutan itu kan kalau via Guci emang lumayan jauh jalan ya. Iya. Kita lewatin tempat wisata pemandian air panas dulu gitu kan. Setelah itu kita lewatin perkebunan warga dulu kayak gitu. Nah baru dari situ baru kita masuk pintu hutan gitu kan. Nah ini kejadiannya kenapa sampai ada foto itu, penampakan itu dan segala macam itu. Nah terjadinya di jam sekitar masih pagi tuh ya, masih jam 8 kalau nggak salah, jam 8 pagi ya kan. Kita tuh sempat ketemu rombongan juga dari tempat tinggal yang sama gitu kan di situ tuh. Nah dari situ kita ketemu sama teman-teman itu di jalan, akhirnya kita gabung lah sama kelompok itu. Nah jumlah kita saat pendakian itu ditambah sama grup itu jadi 13 orang. Nah selama pendakian kita gabung, sering ngobrol gitu-gitu ya kan. Ada kejadian yang gue rasa menurut gue alamin itu beda sama gue naik gunung sebelumnya gitu kan. Gitu. Gue sih di sini nggak paham tentang mistis gitu ya, nggak paham. Tapi memang gue orangnya agak sedikit sensitif dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman balik lagi karena gue nih cuek, kalau naik gunung ketemu sama hal-hal kayak gitu ya bukannya mau sombong, tapi karena memang orangnya cuek ya, oh yaudahlah, memang hal-hal seperti itu memang ada gitu kan. Kalau gue mikirnya seperti itu. Nah jadi kita lagi itu jalan bareng-bareng ya kan, posisi kita tuh jalan bareng-bareng nggak terlalu jauh lah space-nya gitu dari yang depan belakang. Nah posisi gue memang ada paling depan gitu kan, laki-laki itu di belakang semua. Pas mau masuk pintu hutan itu, gue udah ngerasa aneh sama badan gue gitu kan. Cuman karena gue tahu kondisi badan gue tuh seperti apa gitu kan, gue tuh orangnya seperti apa, jadi ya cuek aja gitu kan. Cuman gue ngerasa memang beda dari sebelumnya gue naik gunung. Terus gue bilang sama temen gue sempat duduk di trek gitu, ngampar gitu. Gue bilang sama temen gue, bentar gue pengen duduk dulu, gue bilang gitu kan. Gue agak sedikit pusing mungkin karena gue mikirnya, gue nggak langsung mikir ke situ dong ya kan. Gue langsung mikir, oh mungkin gue belum sarapan gitu kan, energi kurang segala macam. Nah sampai akhirnya duduk di trek berapa menit gitu, gue jalan lagi, kok gue ngerasa badan gue makin panas gitu loh. Padahal itu masih pagi, jalan juga belum terlalu jauh gitu kan, jalan belum terlalu jauh. Dan posisi treknya itu masih landai gitu, belum menanjak gitu. Sampai akhirnya dalam hati gue cuman gue ngomong sama diri gue sendiri kayak gini, tahan kayak gitu aja kan. Cuman apa ya, gue udah ngerasa emosi di situ karena gue ngerasa kan memang gue ada sesuatu di diri gue gitu yang kadang memang bisa muncul, kadang enggak, seperti itu gitu kan. Nah di situ gue cuman kesel, emosi, gue ngeluapin emosi gue di dalam hati segala macam. Sampai akhirnya gue mutusin gue buat jalan duluan sama temen gue. Gue bilang sama temen gue yang rombongan gue yang awal ini, gue bilang gue jalan duluan, gue bilang gitu kan.
gue bilang gue jalan duluan. Terus dia bilang ya udah jangan jauh-jauh, kata teman kuliah gue gitu kan. Oh ya udah iya. Terus teman gue tuh minjem handphone gue kan, buat foto-foto gitu. Nah akhirnya mereka pada selfie lah, yang rombongan belakang gue cuman pas mereka selfie gue berbalik badan itu memang gue kayak kalau kata orang Sunda tuh sekelebatan gitu kan, sekelebatan gitu. Udah gue nengok lagi. Nah di situ gue tambah emosi. Gue kalau pokoknya kalau kayak gitu, hal-hal gitu emosi lah gitu kan, emosi gue makin naik gitu kan. Gue nengok lagi, gue lihat lagi 3 kali gue nengok. Gue bilang dalam diri gue gini, ketiga kalinya kalau gue sampai ngelihat, gue bilang gitu kan, gue bakalan marah banget sama orang ini, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue balik lagi, nggak ada. Gue ngomong dalam hati gue seperti itu gitu kan. Nah dari situ kita lanjut lagi. Nah dari situ mungkin karena memang emosi gue nggak bisa kontrol ya, emosi gue nggak bisa kontrol di situ. Jadi dalam hati gue ngomong marah sama apa yang gue lihat gitu, karena gue nggak suka gitu, nggak suka. Kenapa sih gitu kan, kenapa sih lo harus nongol ini depan gue gitu, kenapa sih nggak di orang lain aja gitu. Jadi kan ini emosi gue kan gitu kan. Akhirnya dari situ ternyata dengan gue emosi badan gue makin berat gitu loh. Badan gue makin berat, hawa badan gue makin panas, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya gue cooling down sendiri. Gue coba nggak suges ke arah situ, karena gue ngerasa itu masih pagi gitu loh. Seharusnya pikiran lo masih fresh gitu kan, jauh dari hal-hal seperti itu gitu kan. Kecuali kalau udah lewat jur atau apa gitu mungkin bisa terjadi, karena itu masih pagi banget kan posisinya. Dari situ kita lanjut lagi. Tadinya kan kita mau camp itu di atas pos 4 kalau nggak salah kan ya. Tapi gue bilang sama teman-teman gue bilang gini, kita nggak usah lanjut deh gitu kan, masih pendakian. Kita camp di sini aja, nanti kita muncak start dari sini, gue bilang gitu. Kenapa emang Joy? Udah gak bakalan beres kalau udah lanjutin, gue bilang gitu. Itu posisi Kak Joy itu udah di pos berapa? Itu udah di pos 4. Udah pos 4, udah agak gelap juga. Jadi kita camp nyampe tempat camp itu udah malam di situ kan, karena perjalanan kita lumayan lambat, nggak terlalu cepet banget gitu kan. Jadi dari pagi nyampe pos 4 itu kalau nggak salah pos 4 ya, seingat gue karena udah lama banget. Itu Isa dia kalau nggak salah. Isa. Di situ kita bikin camp di situ. Gue sampai camp itu berdiri, gue nggak apa-apain. Gue udah bilang sama temen gue, udah besok bangunin gue pagi. Gue nggak mau, gue makan pun nggak, karena gue udah gue tuh udah emosi duluan gitu kan, udah emosi duluan. Akhirnya besok paginya teman-teman kuliah gue bangunin gue kan, ayo mau muncak nggak? Kita muncak tuh kalau nggak salah gue dibangunin jam 5 pagi ya kan. Terus gue bilang gak deh, gue nggak muncak, gue tunggu tenda aja. Sampai akhirnya gue tunggu tenda. Tapi itu gue gak ngerti kenapa ya, itu selalu pagi kejadiannya. Gue lagi enak tidur, teman-teman gue udah berangkat muncak, gue di tenda tuh sendiri ya kan. Posisi gue di tenda sendiri. Di camp kita tuh nggak cuman kelompok gue doang, ada anak-anak Depok kalau nggak salah juga di situ. Terus gue tidur sekitar jam berapa itu, 5:30 ada kalau nggak salah ya. Nggak lama temen gue udah pada naik mau muncak, ada yang nimpuk ini tenda gue lagi tidur. Terus gue pikir, gue langsung ya udah sih, kalau gue nggak mau netting ya, gue langsung positive thinking aja. Oh mungkin ada daun jatuh, dahan apa nggak ngerti gue gitu kan. Udah gue coba merem-meremin mata meskipun sulit gitu kan. Nah dari situ kata gue, terus ada angin kenceng banget gitu kan, nganuin ini ya gue. Kata gue, oh itu kan ini ya musim kemarau, jadi angin ini kenceng juga. Sampai akhirnya
gue bener-bener nggak bisa tidur. Gue kacau banget, gue pikir aduh, gue ngerasa takut banget, gue ngerasa emosi, sampai akhirnya gue muncak sendirian jam 6 pagi. Gue ngejar temen gue muncak, gue nggak bawa air minum, gue cuma pakai jaket, pakai sepatu, udah gue muncak. Gue bawa barang-barang gue yang penting-penting aja, udah gue muncak sendirian. Pokoknya pas gue nyampe pertengahan puncak itu kan treknya pasir-pasir gitu kan ya, treknya pasir-pasir gitu. Pas nyampe pertengahan puncak itu teman-temanku udah ada di puncak. Itu posisi jam 10 pagi gue udah nyampe situ, jalan dari jam 6 ya kan. Dari situ kata gue ngilangin rasa takut gue harus jalan nih, gue nggak boleh diem karena gue takut sendiri kan, gue juga ngerasa takut. Jadi gue beraniin diri, gue muncak ngejar teman-teman gue. Untungnya mereka masih ada di puncak kan, belum turun gitu kan. Jam 10, setengah 11 gue nyampe pertengahan. Gue teriak sama temen gue, tungguin gue di atas, gue bilang gitu. Sampai akhirnya gue nyampe ke atas, kita turun bareng. Nah pas turun, gue bilang sama temen gue nggak bisa, kayaknya gue turun duluan deh, kayak gitu kan. Kebetulan gue juga ketemu sama temen gue pas puncak di sana. Pas di puncak gue ketemu temen gue dari salah satu komunitas di Bogor, gitu kan. Nah pas jalan pulang tuh satu arah juga kita kan, ke Bogor juga. Sampai akhirnya gue ngobrol sama temen gue pas mau turun di jalan, gue bilang, lu balik kapan? Gue bilang gitu kan. Gue balik hari ini, ntar malam gue balik gitu kan. Terus gue mutusin, oh yaudah nanti gue bareng ya. Lu emang kesini bareng siapa? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, gue sama teman-teman kampus gue, tapi teman-teman kampus gue mau lebih lama di Tegal, gue bilang gitu. Gue harus balik duluan, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya itu dari pos 4, si kelompok teman gue ini yang komunitas ini itu campnya di pos 1, nggak pos 1, di pos 2 kalau nggak salah. Pos 2? Dari pos 4 ke pos 2 tuh masih jauh banget kan. Sampai akhirnya, oh yaudah nanti gue nge-camp di pos 2 deh kalau nggak salah, di pos 2 ya, bilang gitu. Oh yaudah, nanti tungguin gue jam 1 gue nyampe sana. Nggak jam 1 dong, jam 2-an lah gitu kan. Ya udah tuh, itu udah di batas vegetasi ya, kita ngobrol, udah di bawah, udah mau jalan turun ke camp. Sampai akhirnya kata temen gue, ya udah gue tungguin ya di camp. Pokoknya kalau misalnya lewat dari jam 2 lu belum datang, gue tinggal ya, dia bilang gitu kan. Sampai akhirnya, oh iya, gue usahain jam 2 gue nyampe camp lu gitu. Sampai akhirnya gue buru-buru turun tuh, gue buru-buru lagi karena gue udah pikir, aduh pendakian ini nggak menyenangkan buat gue ternyata buat hari ini gitu loh, buat pada saat itu gitu kan, nggak menyenangkan nih kayak gitu. Tapi akhirnya, Joy turun tuh sama teman-teman kan? Pas muncak masih bareng sama temen gue. Waktu ke pos 2-nya? Pas dari pos 4 ke pos 2-nya itu gue sendiri juga. Dari pos 4 ngejar temen gue yang orang Bogor ini, gue turun sendiri. Akhirnya gue pamit sama teman-teman gue bilang, sorry ya gue bukan yang gak solid atau apa nih, gue ninggalin kalian di jalan, gue bilang gitu kan. Tapi gue harus pulang duluan, gue bareng temen gue ada di pos 2 lagi nunggu, gue bilang gitu. Sampai akhirnya mereka bilang, oh yaudah beneran lu serius mau balik duluan, mau ditemenin gak ke bawahnya? Gak usah, gak apa-apa. Akhirnya dengan perasaan gue yang masih emosi gitu kan dari kejadian itu, ya udah turun dari pos 4 karena ngejar waktu, di situ udah nyampe jam 1. Gimana caranya 1 jam turun harus nyampe ke pos 2. Itu gue lari, bener-bener lari karena gue bener-bener gue pengen balik banget, gue harus balik gitu loh. Gue udah ngerasa seperti itu gitu kan, gue harus balik, pokoknya gue harus balik, gue bilang gitu. Itu kan trek Guci itu lumayan ekstrim ya. Ekstrimnya tuh bukan naik turunnya, tapi ekstrimnya tuh karena di treknya tuh banyak trek-trek yang kita harus ngelewatin lorong akar yang berbentuk lorong gitu kan bang, ya kan, kayak gitu yang harus merungkup. Nah itu pas turun gue sendirian, bener-bener nggak ketemu orang di jalan gitu kan. Gue nggak, padahal siang, tapi karena di hutan gitu ya, tetap aja iseng gitu kan. Gue nggak nengok kiri kanan, pokoknya gue nunduk aja ke bawah kan. Gue pikir, nah dari situ pas turun ketemu lah, gue masih ditungguin sama temen gue kan. Kita turun tuh dari situ, ada cerita lagi pas turun bareng mereka.
Gue turun di jam 3, sekitar jam 3 setengah 4-an, habis asar gue turun, ketemu maghrib di jalan kan kita. Ketemu maghrib di jalan, habis itu kita tuh turun berempat. Gue berempat di situ posisinya. Pas turun juga kita nggak ketemu orang juga. Nah pas udah keluar dari hutan, masuk ke hutan pinus-pinus gitu, kita kan nemuin pertigaan gitu kan. Ya, ada pertigaan yang harusnya kita lurus, ini kita ke kanan, ambil ke kanan. Nah, di situ karena salah satu temen gue ini lumayan senior gue gitu kan di komunitas, ya gue mau ikut aja gitu kan, namanya anak-anak buah ya kan, gue ikut aja. Kena maghrib lah di situ. Kita apa ya, kita tahu itu jalannya salah karena sebelumnya kita nggak pernah lewatin kali. Nah sampai saat pas di situ kita buntu, ketemunya kepala kali. Balik lagi dong kita ke awal, balik lagi, jalan lagi, kita coba buat jalan lagi, ketemunya itu lagi 3 kali tuh Ke tempat yang sama? Ke tempat yang sama, pala kali lagi, 3 kali. Sampai akhirnya abang gue bilang, jadi kita balik lagi ke tempat semula. Emang karena posisinya maghrib, kita istirahat dulu. Sebisa mungkin kita dalam hati berdoa, kata abang gue gitu. Doa dulu kita bareng-bareng, baru kita lanjutin dulu. Akhirnya kita istirahat tuh maghrib di pertigaan itu ya. Kita balik lagi ke pertigaan itu. Baru kita jalan lagi. Itu udah mulai aman. Ketemu pendaki 2 orang di situ. Nah, ketemu pendaki, gue bilang, oh tuh ada orang tuh, 2 orang gitu kan. Nah, pendaki tuh dalam hati gue, ini beneran pendaki apa bukan ya? Kayak gitu kan, udah mikir suges gitu kan. Terus akhirnya, oh beneran nih, cerita-cerita ngobrol-ngobrol gini. Jadi gue lewat sini gini-gini, ketemunya pala kali, ini diem aja gitu kan. Terus temen gue, udah nanti aja ceritanya di bawah aja gitu. Pas kita jalan juga, pas di situ kita nggak lewat jalan yang pertama kita lewatin pas naik. Itu kita muncul pokoknya ada di bawah air terjun. Kan ada pemandian air terjun gitu ya di situ kan. Nah, kita tembusnya di situ lah. Kan awalnya kan kita lewat atas air terjun kan berangkatnya. Nah, pas pulangnya di situ. Terus gue bilang sama bang, kayaknya ini bukan jalan yang pertama gue lewatin dari sini. Udah jalan aja deh, kita ikutin aja. Pas dari jauh ngelihat lampu warga, udah langsung bilang alhamdulillah semuanya. Akhirnya turun dengan selamat juga di situ kan. Cuman memang kejanggalannya lumayan cukup banyak pas turun itu, ya kan, dari yang tiba-tiba itulah kita salah jalan itu gitu kan. Yang gue orangnya itu sih ya, apa namanya, terlalu sensitif. Jadi kalau udah di tempat kayak gitu gini, oh ya gitu. Terlalu sensitif kayak gitu. Cuman kadang gue bawa cuek, udah bodo amat gitu. Tergantung ini ya, pikiran kadang kita ya kan, emosi gitu. Memang pas lagi gue naik itu, emosi gue lagi emang lumayan tinggi banget. Jadi menurut gue pendakian pada waktu itu tuh buat gue kurang menyenangkan banget karena ada gangguan itu ya. Nah disitulah akhirnya gue kan balik duluan sama mereka. Temen gue masih di Tegal, mereka masih jalan-jalan lah tuh, traveling di Tegal ke pantai daerah Tegal. Gue balik duluan, gue sampai Bogor, mereka masih di Tegal kan. Nah temen gue nih ngabarin gue, Joy bagi dong foto-foto yang kemarin gitu kan. Gue pilih-pilihin dong kan foto-fotonya, gue pilih-pilihin. Pas gue lagi milih-milihin foto itu, pas gue lihat, aduh ini kok foto ada yang aneh, gue bilang gitu kan, gue pikir gitu kan. Pas gue nanti gue zoom, ini apa ya, gue bilang gitu, ini pantulan cahaya tapi kok berbentuk gitu kan, kok berbentuk orang. Pas gue ingat-ingat, oh ini kayak yang kemarin gue lihat nih gitu kan. Oh berarti yang benar ada gitu kan. Yang kemarin yang gue lihat tuh bukan halusinasi gue ternyata gitu kan.
Sampai akhirnya gue lihat lagi, gue kirim lah ke temen gue, anak Tangsel. Gue bilang, tolong cekin dong, ini tuh pantulan cahaya atau gimana, apa bukan sih gitu kan. Oh enggak, ini mah asli, ini gila lu, ini apaan, ini penampakan apa, lu dari di gunung mana, kayak gitu kan. Gue bis dari Slamet, gue bilang gitu, gue bis dari Guci. Ini mah bukan pantulan cahaya, ini mah dia bilang penampakan gini. Udah gitu, udah tuh di situ. Akhirnya terus gue cerita lagi lah sama teman gue, anak Mapala daerah Jogja. Gue kirimin, Mas, ini gini kemarin dari Slamet. Wah, kan gue gitu. Wah, kok bisa kayak gini, gitu kan. Ini di jalur mana? Jalur Guci, gitu kan. Wah, ini jelas banget penampakannya. Nah, dari situlah mulai gue kirimin, gue posting di Instagram, rame ternyata. Rame. Nah, ada beberapa orang yang bilang, dan kebanyakan itu orang Jawa, orang daerah Jawa sana, bilang komentar-komentarnya tuh yang gimana, wah Mbak bersyukur seharusnya, apalagi itu pas nanjat ini Mbak didampingin, bilang gitu kan. Loh kok didampingin gimana maksudnya gitu kan. Ini loh, ini jadi ada cerita, ada yang bilang kalau itu tuh kayak semacam apa ya, orang kerajaan zaman dulu lah, kayak gitu-gitu ya, yang gue nggak ngerti juga gitu kan. Ada juga yang bilang, oh ini tuh baik karena bentukannya ngeluarin cahaya atau apa segala macam gitu kan, gue ngerti juga lah. Nah dari situ akhirnya ada yang ngasih tahu gue informasi ini, sih nggak tahu benar atau enggak gitu kan ya, informasi ini ada yang bilang katanya memang ada di sana tuh yang kayak makhluk astral gitu, yang namanya, perlu gue sebutin nggak sih namanya? Nggak masalah ya. Namanya kalau nggak salah apa ya, Kiselo atau apa gitu. Kalau nggak salah sih itu. Gue dikasih tahu teman gue kayak gitu. Ya ceritanya sih ya dia pengen apa sih, nggak tahu itu mitos atau memang beneran gitu kan, yang ngerti gue pengen ke puncak Slamet lah, tapi nggak nyampe. Nah dia tuh sering ikut pendaki kadang, kayak gitu ceritanya. Terus gue sih nggak coba buat menepis, kadang gue cerita seperti itu memang pasti ada hal-hal seperti itu gitu kan. Cuman gue nggak coba nakis, oh ya mungkin aja gitu kan. Nah kebetulan ya itu di pas gua yang ngelihat, pas gua lagi di gua yang ngelihat gitu kan, kayak gitu. Terus setelah itu ya komentar orang kebanyakan lihat foto itu kayak gitu, kebanyakan pada bilangnya, oh ini didampingin nih, ada yang ngedampingin gitu lah. Memang setiap orang yang kasih informasi itu versinya berbeda-beda. Versinya kadang berbeda gitu, tapi ya kebanyakan lah seperti itu gitu kan. Ya paling gitu aja sih Pak. Dan setelah nyampe beberapa hari dari kejadian itu, beberapa hari kejadian abis setelah gue mendaki gunung itu, gue ketemu temen gue. Nah, bukan teman sih sebenarnya, masih saudara gitu kan. Masih saudara. Gue ketemu sama dia, gue ditegur sama dia kan. Dia nanya gue, lu dari mana? Dia bilang gitu. Pada di mana-mana, gue bilang gitu. Enggak, kemarin lu dari mana deh? Lu cerita sama gue, gitu. Oh dari Gunung Slamet, gue habis mendaki, emang kenapa? Bilang gitu. Terus dia bilang, ya dari situ gue nggak, karena memang gue nggak ngerti apa yang lagi ada di diri gue gitu kan, gue nggak pernah ngerti, nggak bisa ngebaca juga. Dia bilang, udah sini, duduk. Dari situlah gue diceritain sama dia. Itu namanya kejadian apa pas Slamet tadi gitu. Terus gue bilang kan, ya nggak ada kejadian yang gimana sih, cuma emang gue ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak ini aja, nggak sesuai. Gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, gue disuruh sholat lah, gini lah, ada yang ngikutin lu nih, gini anak kecil, kayak gitulah, pokoknya gitu kan.
Yaudah di situ gue disuruh sholat. Nah setelah itu udah nggak ada cerita lagi, sampai pada akhirnya postingan itu viral gitu. Sempet masuk ke banyak yang repost juga, banyak yang angkat juga ceritanya gitu. Udah sih gitu aja ceritanya paling. Itu kurang lebihnya seperti itulah. Mungkin ada gue nggak ingat pas waktunya, jamnya, tempatnya seperti apa, itu kan udah lama banget ya. Cuman kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue masih penasaran, Kak Jo ini kok berani sih, pikirannya waktu itu tuh kan Kak Jo itu sempat nyusul ke atas puncak sendirian. Itu berpikirnya seperti, maksudnya kenapa bisa memutuskan akhirnya gue naik aja deh. Itu kayak gimana sih? Karena nggak mau terlalu banyak suges lagi gitu kan, karena udah kayak ngerasa keganggu aja gitu kan. Lebih baik udah deh gue jalan aja. Tapi di camp Kak Joy itu rame kan? Rame, tapi udah pada muncak semua. Ini banyak tenda-tenda gitu banyak kan. Tapi kan karena tinggal gue sendiri, karena buat muncaknya itu kan lumayan butuh waktu lama, jadi pada ngejarnya dari pagi gitu loh, dari pagi. Nah di situ temen gue jam 5 kalau nggak salah berangkat mereka, jam 5, setengah 6, jam 6 gue mutusin buat buat muncak. Udah gue muncak aja deh gitu, karena meskipun udah ada matahari, gue pikir pokoknya gue muncak aja deh, yang penting gue ketemu teman-teman gue ketemu orang aja deh dulu deh, jangan sendiri deh gue gitu kan. Soalnya Kak Joy waktu ke atas begitu pun turun sendirian gitu. Ini gue mau ngomong takut ya gitu. Nggak, maksudnya dalam artian gini ya, ketika ada temen gue mau turun sendirian misalkan, gue pasti nahan. Pasti itu walaupun dia maksa bagaimanapun caranya, gue pasti temenin lah seenggaknya gitu. Nah jadi ya mungkin buat pesan buat teman-teman juga nantinya, ketika walaupun entah cewek ataupun cowok menurut gue tuh harus didampingi, karena kan harusnya protokolnya, maksudnya safety-nya kita mendaki gunung tuh minimal 3 orang lah gitu. 3 atau 2 orang. Mungkin gue salut sih sebenarnya, asli. Iya, pada waktu itu juga teman gue sebenarnya nahan, larang gitu kan. Maksudnya kayak ngeyakinin gue, bener lu mau turun sendiri gitu kan. Bener turun sendiri. Iya gue temen gue ada di pos 2 kok, nggak apa-apa, gue bilang gitu kan bukannya. Tapi temen gue udah begitu ngeyakinin, udah tahu gue pasti mau turun sendiri, karena mungkin di situ posisinya siang juga gitu kan. Jadi temen gue, oh ya bener ya udah hati-hati ya, kalau misalnya temen lu nggak ada nanti di pos 2 lu jangan turun sendiri, lu balik lagi aja ke sini. Di posisi itu gitu. Kondisi ramai juga kali ya. Kondisi pas gue turun tuh orang naik tuh adalah 1-2 gitu, tapi pas gue turun ke bawah, yang posisinya turun bareng tuh nggak ada, tapi yang mau naik tuh adalah 1-2 gitu. Ntar ketemu orang sendiri naik gitu kan, kayak gitu. Sebenarnya kalau dari segi keamanan juga gitu kan ya, emang sebenarnya nggak bagus juga, apalagi cewek kan. Gue juga mikir kadang ke situ, mikir juga pada saat itu ke situ kan. Cuman gue pikir lagi, nggak ngerti kenapa ya gue harus turun gitu loh saat itu gitu. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue beberapa kali naik, begitupun ketemu. Nah ini gue cerita ya, maksudnya ceritanya sharing gitu. Jadi gue ketemu temen di perjalanan, waktu itu dia bercerita katanya yang tadi ya dia nggak mau muncak, nggak tahu malamnya kejadian apa, tiba-tiba dia mau naik puncak. Itu nggak tahu kenapa banyak banget cerita yang kayak gitu tuh. Cewek rata-rata. Itu kenapa ya kayak? Gue kurang tahu sih kenapa. Sebenarnya kan beda-beda mungkin orang ya ngerasainnya. Tapi kalau dari gue sendiri, pada saat itu kenapa gue mutusin buat muncak sendiri? Itu baru pertama kalinya ya gue muncak jalan sendiri gitu kan. Itu ya karena gue ngerasa kalau istilah kasarnya diteror lah gitu, ngerasa diteror lah gitu kan. Cuman ya gue pengen
coba buat ngelindungin diri gue, mau nggak mau ya gue Bismillah aja lah. Bismillah, gimana caranya gue ketemu temen gue gitu. Gimana caranya gue nggak nunggu lama di sini, diem di tengah hutan kayak gitu kan, maksudnya sendirian gitu kan. Udah gue jalan aja lah, siapa tahu nanti di jalan gue ketemu orang atau gimana gitu kan. Oh, jadi biasanya udah berasa scary lah ya. Udah berasa scary lah, makanya gue ngambil keputusan kayak gitu. Mungkin kalau nggak ada kejadian hal-hal kayak gitu, gue tetap tidur di tenda gitu loh, nungguin aja, paling masak gitu kan, buat teman-teman gue kayak gitu. Oke, mungkin cerita Kak Joy, mungkin Kak Joy mau ada tambahan buat kasih pesan-pesan buat teman-teman cewek-cewek yang di sana nih, misalkan persiapannya mau naik gunung itu seperti apa sih? Oh ya, buat sebenarnya pesennya untuk pendaki-pendaki perempuan, lebih diperhatiin lagi dari segi perlengkapan, karena perempuan tuh kalau naik gunung kan pasti lebih ini ya, lebih apa namanya, Bawaannya lebih banyak gitu ya. Nah, dilihat itu ya, bawaannya yang banyak itu yang seperti apa gitu kan, yang bisa membantu, yang benar-benar bisa bantu kita juga di gunung, bukan yang nggak penting, maksudnya seperti itu ya kan, kayak seperti obat-obatan segala macam kayak gitu, sama lebih apa ya, dari kita pastiin dari segi fisik dulu sih kalau perempuan, jangan terlalu dipaksakan gitu loh, jangan terlalu dipaksakan, karena kan fisik perempuan nggak seperti laki-laki ya kan, sekuat-kuatnya perempuan pasti ada lemahnya juga, apalagi kalau naik gunung kan perjalanan bukan sejam 2 jam ya kan, cuaca juga kan pasti berbeda dari yang biasanya kita rasain gitu, paling dari situ aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Joy. Sama-sama. Gua Melki di sini cukup berterima kasih banyak banget dengan Kak Joy untuk udah mau cerita di Story Mona ini. Oke, mungkin dari gua Melki cukup sekian. Dari Kak Joy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.